Halo teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante. Kita sedang dalam perjalanan ke kantor pemasaran Citra Maja City. Ini kurang lebih jaraknya kalau di sini kita lihat sekitar 2,5 kilo. Naik sepeda listrik sekitar 5 menit. Jadi dari rumah kita ke minimarket itu sekitar 300 meter. Dari rumah kita ke masjid itu sekitar 600 meter. Dari rumah kita ke sekolah itu sekitar 1600 meter. Dari rumah ke tempat kerja itu 300 meter. Jadi dekat kemana-mana. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Citra Maja City jauh, ya sudut pandangnya dari mana dulu? Masa iya kita harus pindah ke Jakarta ya? Di video ke-12 ini kita akan bercerita tentang 15 potensi konflik dalam bertetangga di Citra Maja City. Kita coba tanya-tanya ke AI. Kira-kira judulnya apa yang paling bagus untuk tema ini? Dan kemudian AI keluar judul Drama Tetangga, Rahasia Kelam di Balik Pagar Klaster. Jadi AI merekomendasikan judulnya adalah Drama Tetangga, _2, Rahasia Kelam di Balik Pagar Klaster. Potensi konflik yang pertama adalah lahan parkir. Sudah banyaklah cerita-cerita di medsos bagaimana perang dunia ketiga terjadi antar tetangga gara-gara masalah parkir. Entah itu pas mau masuk ke rumah terhalang mobil yang lagi parkir, atau keluar rumah susah karena di depan pagar itu ada mobil yang sedang parkir. Sampai kita juga pernah melihat beberapa video di medsos. Saking kesalnya orang keluar rumah di depan ada yang parkir, ya udah tak tabrak-tabrak aja. Hari ini di Citra Maja City memang masih sepi penghuni, sampai teman-teman boleh melihat di YouTube ada satu konten kreator yang sampai bisa tiduran di jalanan untuk memperlihatkan betapa sepinya jalan di dalam klaster di Citra Maja City. Namun bagi teman-teman yang mau mengambil rumah di Citra Maja City, bisa memperhatikan dari saat ini potensi konflik dari lahan parkir. Misalnya, kita pernah ditawari satu rumah yang cukup bagus, berada di ujung jalan, posisinya hook, di depannya taman, sebelah kanan tetangga, sebelah kirinya taman bermain. Selintas kelihatannya bagus. Namun kita melihat potensi konflik karena satu-satunya jalan menuju rumah itu harus melewati kurang lebih 10 atau 12 rumah di sebelah kiri dan 10 atau 12 rumah di sebelah kanan. Tidak ada jalan lain kecuali harus lewat itu, dan jalan itu tidak terlalu lebar. Dalam arti kalau ada satu saja mobil yang parkir di badan jalan, maka kita harus sangat pelan untuk bisa lewat. Ketika kita melihat ada sekian, anggaplah 8 atau 10 sebelah kiri, 8 atau 10 juga sebelah kanan rumah, di mana masing-masing misalnya ada 4 mobil yang disimpan di bahu jalan, maka sangat sulit untuk bisa mencapai rumah, dan sangat sulit juga untuk keluar rumah karena tidak ada jalan lain kecuali jalan tersebut. Jadi buat teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante yang mau mengambil rumah di Citra Maja City, meskipun hari ini masih sepi, potensi konflik seperti itu bisa diantisipasi semenjak dini. Tentu saja bukan berarti itu akan terjadi konflik di kemudian hari, karena sebetulnya masih bisa terjalin komunikasi dengan tetangga bagaimana caranya supaya rumah yang di ujung tetap nyaman untuk berlalu lalang. Potensi drama antar tetangga berikutnya adalah dari tingkat kebisingan. Ya, misalnya kayak tadi ya, kita punya rumah di dekat-dekat taman, di mana itu berpotensi ada teriakan-teriakan dari anak-anak pada saat bermain. Kemudian mungkin teman-teman yang pernah tinggal di hunian yang sangat padat dengan rumah-rumah yang kecil, pernah merasakan nikmatnya setiap saat mendengar suara musik dangdut yang disetel dengan suara yang sangat keras, entah berapa desibel. Potensi kebisingan juga misalnya karena seringnya ada kumpul-kumpul di sebelah, di tetangga kita, atau juga bisa pada musim sepak bola misalnya ya, nobar, teriak-teriak. Itu kembali lagi ke lingkungan masing-masing. Memang kalau pada senang main bola dan everybody happy, ya mungkin tidak ada masalah. Meskipun tentu saja akan ada saja orang yang tidak suka permainan sepak bola atau tidak suka dengan kebisingan. Kembali lagi kepada komunitas masing-masing. Untuk rumah yang padat penduduk, kemudian dengan dinding yang tidak terlalu kedap suara, di mana aktivitas sehari-hari di samping rumah kita terdengar suara masak, suara tangisan anak, atau dalam hal-hal yang ekstrim misalnya pertengkaran dalam rumah tangga, ada suara-suara alat rumah tangga yang melayang dan membentur sesuatu misalnya kan, suara-suara seperti itu ya tentu dari awal
kita memilih rumah harus diperhitungkan. Kita bisa memilih rumah yang bagus, tetapi kita tidak bisa memilih siapa tetangganya. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu diperhitungkan sejak awal. Untuk hal-hal yang kecil, misalnya jika tempat tidur kita bersebelahan dengan tempat tidur tetangga, ya kita juga perhatikan di plafon kita apakah kedap suara atau tidak, karena suara desahan malam hari juga mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan jika itu munculnya dari rumah tetangga misalnya kan. Pernah merasakan kepala pusing karena ayam-ayam tetangga masuk ke halaman rumah kita dan mengotori teras-teras yang baru saja dipel? Di Citra Maja City itu banyak pet shop dan banyak penduduknya yang memelihara kucing dan anjing, terutama anjing ya. Jadi pemandangan yang biasa ketika kita melihat di sore hari atau pagi hari, orang pada jalan-jalan sambil membawa hewan peliharaannya, dari mulai anjing-anjing yang lucu sampai anjing yang besar dan seram. Di sini ada dan banyak. Sejauh ini kalau di blok rumah kami, di sekitaran rumah kami, kita belum pernah mendengar lah ada konflik gara-gara hewan peliharaan. Adem ayam aja, nggak ada pernah ada masalah. Kalau di luar blok kami atau di luar klaster kami ada yang berkonflik gara-gara hewan peliharaan, kita kurang tahu ya. Bagi teman-teman yang mau tinggal di Citra Maja City, sebaiknya tahu bahwa di sini banyak pet shop dan di sini banyak orang yang memelihara kucing dan anjing. Kebersihan rumah tetangga juga bisa menjadi sumber konflik. Loh, kok bisa? Itu kan rumah tetangga, terserah dia dong. Ya nggak begitu juga. Bayangkan tetangga kita misalnya sampahnya di mana-mana, kemudian limbah yang bau dalam bentuk cairan ke jalan, ke selokan yang notabene itu adalah di sebelah kita, sehingga bau-bau semiliwir itu selalu menemani kehidupan kita. Limpasan air hujan dari genting tetangga atau pagar yang secara sengaja atau tidak sengaja bergeser, jangankan 50 cm sampai 100 cm, 5 cm sampai 10 cm saja pagar itu bergeser bisa memicu perang dunia ketiga. Bayangkan kita memiliki properti yang terawat bagus, sementara di kiri dan kanan kita adalah properti-properti yang kosong dan tidak terawat. Kemudian di depan kita juga properti-properti yang kosong dan tidak terawat, dengan cat yang kumal, berjamur, plafon pada jatuh, kemudian pintunya juga sudah pada jebol, kusam. Kira-kira seperti apa? Itu konflik, paling tidak konflik batin ya. Potensi konflik yang ketujuh yang bisa menyebabkan drama antar tetangga adalah konstruksi dan renovasi. Bayangkan tetangga kita ingin menaikkan rumahnya menjadi 2 lantai, pasir menghalangi jalan, tingkah laku tukang, kebisingan, belum lagi akibat dari renovasi atau konstruksi dari sebelah rumah kita yang bisa menyebabkan dinding kita retak, genteng bocor. Sementara misalnya ini mah ya, pemilik propertinya SG boy, seolah tidak terjadi apa-apa. Untuk klaster-klaster bagus dan normal, biasanya pihak manajemen kota memiliki aturan-aturan baku dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh para penghuni yang mau melakukan renovasi di dalam klaster. Namun seringkali aturan-aturan ini juga tidak dihiraukan atau tidak diterapkan di lapangan. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan pada saat tetangga mengalami renovasi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Potensi konflik nomor 8 yang bisa menyebabkan drama antar tetangga adalah pohon dan vegetasi. Misalnya ini mah ya, misalnya di belakang rumah kita kosong, tidak berpenghuni, pemiliknya susah dihubungi, tapi tumbuh pohon yang sangat besar. Tiap pagi kita harus sapu-sapu daun yang berjatuhan. Pada musim hujan, saluran air di genteng kita tersumbat gara-gara daun. Mau mengadu ke manajemen juga tidak berani masuk ke pekarangan orang. Kita mau masuk ke pekarangan orang juga nggak berani, karena itu adalah privasinya yang punya rumah tersebut. Ya serba salah jadinya kan. Dibiarkan terus-menerus, setiap pagi kita mendapatkan bonus daun. Tidak dibiarkan juga, solusinya bagaimana? Wong penghuninya juga susah dihubungi, bahkan mungkin sudah lupa bahwa di sini punya rumah. Curhatan tetangga juga bisa menjadi potensi konflik. Curhatan tetangga adalah potensi konflik nomor 9 ya di video ini. Jadi suatu kali misalnya kita tidak sengaja bertemu tetangga waktu jalan kaki atau waktu jogging pagi, kemudian tetangga itu curhat
tentang tetangga yang lain. Wah, si anu. Kita dengerinnya kita salah, ditanggepin juga ya salah. Gimana dong? Nomor 10, senioritas. Bagi teman-teman, bapak, ibu, om, tante yang masuk ke sebuah klaster di mana penghuninya sudah sedikit ramai, ya jangan heran juga kalau kemudian hawa-hawa begini ada ya. Misalnya kita ketemu dengan tetangga yang bercerita bahwa beliau adalah orang yang paling pertama tinggal di sini, melakukan ini dan itu, sehingga beliau jauh lebih tahu, dan secara tidak langsung seolah-olah kita adalah orang yang baru masuk SMA, sementara beliau adalah kakak-kakak senior kita yang harus kita ikuti. Ya, itu kembali kepada nilai-nilai yang ada pada teman-teman. Bisa didengarkan kalau mau dan ada waktu, atau ya tidak perlu dihiraukan jika memang itu dianggap tidak perlu. Tensi konflik berikutnya adalah perbedaan gaya hidup. Untuk topik perbedaan gaya hidup, jadi ingat tulisannya Hermawan Kertajaya yang pendiri Makplas itu. Bagi teman-teman yang tidak kenal Hermawan Kertajaya dan Makplasnya, silakan googling aja ya, Hermawan Kertajaya Makplas. Jadi ya, tingkat sosial ekonomi yang berbeda biasanya menghasilkan gaya hidup yang berbeda. Dari olahraga juga kan beda. Yang satu senangnya main golf atau tenis lapangan, yang satu senangnya main voli atau main gapleh, main karambol. Untuk yang satunya lagi lebih senang untuk beraktivitas di dalam rumah karena rumahnya besar, fasilitasnya banyak, mau ngobrol ya tinggal video call. Sementara yang lainnya lebih memilih beraktivitas di luar karena rumahnya kecil, penghuninya banyak, daripada himpit-himpitan akhirnya duduk di teras atau duduk di halaman ketemu tetangga kemudian ngobrol. Ya, tingkat sosial ekonomi yang berbeda menciptakan gaya hidup yang berbeda, dan seringkali hal ini juga menjadi sumber dari konflik. Contoh sederhana paling ekstrim, satu tetangga naik mobil sama anjingnya, papasan di gerbang. Kemudian ditanya, dari mana bu? Oh, dari fried chicken. Sudah beliin ayam goreng buat si Blacky, buat anjingnya maksudnya. Kebetulan tetangga yang nanya mau pergi ke warung Madura, mau beli beras 1-2 kilo. Kalimat sederhana itu kan bisa berarti sombong. Padahal bagi yang bilang ya itu biasa-biasa saja. Memang si Blacky-nya senangnya makan ayam goreng. Konflik kan jadinya. Perilaku anak juga bisa menjadi sumber konflik. Masing-masing orang tua memiliki cara yang berbeda dalam mendidik anaknya. Masing-masing orang tua memiliki waktu yang berbeda dalam mendidik anaknya. Ada yang dididik sendiri, ada yang dididik oleh pembantu, ada yang diasuh oleh babysitter. Hasilnya tentu beda. Kita mungkin jadi bingung ketika setelah beberapa hari atau beberapa minggu bergaul, kok anak kita bahasanya jadi beda, lakunya jadi beda. Intinya adalah cerita yang sangat umum. Ada orang tua bertetanggaan, hubungannya kurang baik hanya gara-gara anak-anaknya berantem. Ansih anak-anaknya sudah pada baik pun, orang tuanya tetap perangnya berkepanjangan. Kalau di klaster yang normal ini mah ya, biasanya manajemen dengan tegas melarang para penghuni untuk membuat pagar depan. Tapi ini catatannya di klaster yang normal ya, bukan klaster-klasteran. Itu bukan berarti misalnya kita 2 minggu nggak ada di rumah, pas pulang-pulang ternyata ada mobil tetangga parkir di carport rumah kita. Alasannya ya lumayan lah daripada nggak dipakai, toh situ lagi nggak ada, lagi keluar kota. Ya kan nggak begitu juga ceritanya ya, itu kan ruang pribadi orang. Meskipun nggak ada pagarnya bukan berarti boleh kapan saja ikut parkir, mentang-mentang kitanya nggak ada. Atau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tetangga ngajarin kita untuk tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, menasehati ini dan menasehati itu. Mungkin belum tahu ya pepatah yang mengatakan jangan memberi nasihat kepada orang yang tidak memintanya, karena itu urusan privasi. Kita kan udah pada jadi orang tua kali ya. Atau kebisingan, itu tadi sudah dibahas ya, seolah-olah hidup sendirian, pasang lagu dari pagi sampai malam sekencang-kencangnya sambil karaokean, suaranya ya nggak enak juga buat didengar. Atau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba berkunjung, mentang-mentang nggak ada pagar, tiba-tiba udah ketuk-ketuk. Lupa kali ini tahun 2025. Bisa WA dulu kali. Atau ya pada umumnya manusia, kenal baru sekali 2 kali, itu pun ngobrolnya kurang dari 5 menit, tapi sudah menebar sekian banyak cerita tentang kita, seolah-olah tahu semuanya tentang kita. Semua cerita tadi itu misal ya, misal. Itu kan hanya terjadi katanya di negeri Konoha gitu ya. Bukan berarti di tempat kami sekarang tinggal begitu ya, tidak sama sekali. Ini kan lagi bicara potensi konflik.
Nah, karena di tempat kami atau Citramaja umumnya itu penduduknya masih sedikit, maka konflik-konflik seperti yang barusan diceritakan sangat sedikit terjadi. Paling tidak di blok kita mah nggak ada lah yang kayak begitu. Atau di klaster kita mah kayaknya nggak ada ya. Tidak pernah dengar. Di tempat yang lain juga kita yakin tidak ada yang seperti itu. Potensi konflik yang ke-14 adalah perbedaan budaya. Bagi teman-teman yang biasa berkeliling Indonesia, tentu saja ini tidak akan terlalu banyak masalah. Tapi bagi orang-orang yang tidak terlalu sering atau bahkan belum pernah keluar pulau, mungkin ini jadi sedikit masalah. Misalnya, beberapa teman kita yang dari Jawa Tengah atau dari Yogyakarta apalagi, itu kalau bicara kan halus gitu ya. Kadang-kadang harus pakai tanda-tanda, pakai kode-kode untuk mengatakan A atau B itu kan kadang-kadang agak muter dulu gitu ya. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang-orang dari Palembang misalnya atau dari Medan, ya ketika mau bicara A ya langsung A, B ya langsung B. Belum dari intonasi gitu kan. Yang satunya halus, yang satunya lagi kenceng gitu ya. Contoh paling gampangnya, coba deh perhatiin teman-teman kita yang dari Sumatera Utara. Kan kalau bicara kenceng-kenceng kayak galak gitu ya. Tapi coba kalau teman-teman kita itu nyanyi, melankolis banget kan. Semakin kita memahami berbagai latar belakang budaya dari berbagai macam daerah, konflik seperti ini semestinya tidak perlu terjadi ya. Konflik yang benar-benar harus dihindari adalah konflik yang disebabkan karena perbedaan keyakinan. Solusinya bukan berarti harus satu rumah atau satu klaster atau satu kota semua memiliki keyakinan yang sama. Akan tetapi solusinya adalah dengan menghargai perbedaan keyakinan. Dan semua itu cukup dirangkum dengan satu kata, toleransi. Salah satu hal yang kami syukuri sebagai penghuni Citramaja City adalah bahwa di sini lingkungannya inklusif, di mana di sini ada satu buah masjid yang sudah beroperasi dan sudah penuh jemaahnya, dan ada satu masjid lagi yang sedang dibangun dengan ukuran yang cukup besar juga. Ada gereja bersama yang sedang dibangun untuk teman-teman kita yang Katolik dan Protestan, dan di beberapa ruko juga ada beberapa rumah ibadah. Kami hidup secara harmoni, inklusif. Itu adalah sesuatu yang kami syukuri. Dan untuk beberapa konflik seperti yang telah diceritakan tadi, karena kami di sini jumlah penghuninya baru sekitar 10% atau 15%, sehingga kami memang dalam satu klaster itu dari 700 atau 800 rumah paling sekitar 70 atau 100 rumah. Sehingga kami di sini memang tetangga sangat amat jarang. Dan itu berbanding lurus dengan sangat minimnya konflik antar tetangga. Kami bahkan merindukan banyaknya tetangga-tetangga baru yang datang agar di sini terasa lebih hangat. Jadi untuk saat ini Citramaja City adalah sebuah tempat yang sangat ideal bagi teman-teman yang merindukan ketenangan dan minim konflik dengan tetangga. Cukup